berdoa. Berdoa dimulai. Soal aja sambil nanti aku bahas-bahas materinya. Nah, yang pertama untuk ini ada soal tentang polikometri. Sebenarnya kalau aku lihat trennya dari soal ujian CP itu pasti ada lima hal. Yang pertama itu ya bisa apa namanya potensiometri secara umum ya potensiometri. Nah potensiometri itu aplikasinya soal apa sih biasanya soalnya itu tentang elektroda selektif ion. Kemudian yang kedua tuh biasanya soal elektrolisis. Yang ketiga itu biasanya soal kulometri. Ini bisa acak ya, cuma maksudnya dari semua soal itu pasti ada soal ini. Yang keempat itu ada voltametri. Lalu yang terakhir tuh ada konduktometri. Nah, setidaknya itu pasti ada kelima soal tipe seperti ini untuk ujian elektrometri. Nah, untuk bentukannya tuh ya ada yang mirip, ada yang berbeda jauh, tapi nggak terlalu jauh sih harusnya kalau konsepnya masih sama kalau menurutku. Nah, yang pertama ini soal tentang konduktometri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konduktometri? Konduktometri merupakan suatu pengukuran atau metode elektrometri dengan mengukur hantaran dari larutannya. Jadi yang diukur itu adalah hantaran larutan. Nah, ion-ion yang ada dalam larutan itu akan menghasilkan suatu hantaran, di mana semakin besar muatan ion, maka semakin besar hantaran yang diberikan. Contohnya, hantaran dari Mg2+ itu pasti lebih besar dibandingkan hantaran dari Na+. Kenapa? Karena ion Mg2+ membawa 2 muatan, sedangkan ion Na+ membawa 1 muatan. Nah, atau hantaran dari larutan MgCl2 0,1 molar itu pasti lebih besar nilai hantarannya dibandingkan MgCl2 0,01 molar. Kenapa? Karena pada MgCl2 0,1 molar ini lebih banyak jumlah ion Mg2+ dan Cl-nya dibandingkan pada 0,01 molar. Jadi intinya kalau hantaran larutan itu semakin banyak ionnya, semakin besar nilainya. Nah, perlu diperhatikan ada dua nih besaran yang suka ketukar, yakni hantaran larutan, G, kita pakai ini aja dulu. G ini kan hantaran larutan. Ada juga nih yang dinamakan A, seperti A ya, ini disebut sebagai lambda, itu adalah hantaran molar. Nah, kalau semakin banyak jumlah ion, konsentrasi makin banyak, berarti ion makin banyak kan ya harusnya ya, logikanya. Misalkan konsentrasinya 1 molar dengan 0,1 molar, berarti ion yang di 1 molar itu pasti lebih banyak dibandingkan yang 0,1 molar. Nah, kalau misalnya konsentrasinya makin banyak, itu nilai hantarannya juga akan makin banyak, makin besar. Akan tetapi, kalau konsentrasi makin banyak, nilai hantaran larutannya makin kecil. Nah, kenapa sih bisa nilai hantaran larutan itu makin kecil seiring dengan jumlah ionnya makin banyak? Kalau kita perhatikan bahwa misalkan nih kita punya larutan gelas. Ada dua nih, ini misalkan 0,1 molar. Ini misalkan NaCl ya, NaCl dua-duanya. Ini satunya lagi NaCl 1 molar. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ion Na+ dan Cl- dalam sini, ini kan juga 0, ini kan juga berarti 1 molar. Ini juga 1 molar kan ya. Sedangkan yang di sini itu berarti Na+-nya 0,1 molar, Cl-nya 0,1 molar. Nah, kalau kita perhatikan, ingat bahwa definisinya hantaran ion atau lambda itu adalah kemampuan suatu ion untuk menghantarkan larutan. Aku ulangi ya, hantaran molar atau hantaran ion itu merupakan kemampuan suatu ion untuk menghantarkan larutan. Jadi A ini disebut sebagai hantaran molar tadi itu merupakan kemampuan suatu ion-ion atau elektrolit dalam suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik atau menghantarkan larutannya. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau yang NaCl pada 1 molar ini itu artinya apa? Ionnya itu jauh lebih banyak dibandingkan yang 0,1 molar. Akibatnya apa? Akibatnya antara ion Na+ yang di sini itu akan tarik menarik dengan ion Cl- yang ada di sini. Sehingga kemampuan dia menghantarkan larutannya
lebih sedikit atau lebih lemah dibandingkan yang 0,1 molar, karena ini lebih sedikit jumlahnya. Ingat ya, kalau misalkan hantaran molar itu kemampuan si ionnya. Berarti kan kalau yang kita lihat 1 molar ini kan kemampuannya dia lebih kuat kan dibandingkan kemampuan yang di 0,1 lebih kuat dibandingkan kemampuan yang 1 molar. Kenapa? Karena yang di 1 molar ini banyak banget ion-ionnya tetangganya, jadi kayak deket-deketan seperti ini. Deket, 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 sehingga kalau misalkan ada elektron, nah ini susah dihantarkan karena dia udah berinteraksi dengan ion-ion yang lain. Dengan kalau yang ini dia lebih renggang, 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 sehingga dia lebih mudah untuk menghantarkan larutan. Nah, itu alasan kenapa kalau hantaran molar itu, lebih kecil kalau misalkan konsentrasi ionnya makin besar. Seperti itu. Berarti intermediate aja ya. Nah, kemudian di sini kita lihat di soal nomor 1 ini, kita punya larutan MgCl2 nih, 0,001 molar. Nah, kita titrasi dengan AgNO3, 0,01 molar, sehingga terbentuk AgCl. Nah, perlu diingat juga bahwa padatan, ini kan AgCl ya, itu tidak menghantarkan arus atau tidak menghantarkan larutan. Yang menghantarkan larutan itu hanyalah ion, sedangkan padatan itu tidak menghantarkan larutan. Sama halnya dengan air, H2O juga itu tidak menghantarkan larutan. Ataupun misalkan kita punya hasil reaksinya misalkan CH3OH liquid. Nah, ini juga tidak menghantarkan larutan. Jadi yang menghantarkan larutan itu hanya dalam bentuk aqueous. Seperti itu. Nah, untuk kurva konduktometrinya itu kan pasti kayak gini ya teman-teman. Kalau kurva, ada yang kosong nggak sih bagian sebentar ya? Coba ada yang kosong. Kayak di sini. Misalkan ini kurva ya, kurva. Nah, pasti sumbu Y-nya itu adalah hantaran larutan, sumbu X-nya itu adalah volume titran. Titran itu yang ada di buret kan ya. Nah, di sini kan berarti titrannya adalah AgNO3. Nah, kalau kita analisis pelan-pelan, pada awal reaksi, sebelum reaksi itu kan ada apa aja? Ada larutan MgCl2, ya kan? Terdiri dari Mg2+, dan 2 ion Cl-. Nah, saat reaksi, kita tambahkan AgNO3. Ya kan ya? Dimana kalau kita lihat kesamaan reaksinya di sini, ya, kita lihat di sini ya. Ini kan berarti kalau kita uraikan Ag plus tambah NO3 minus tambah Mg2 plus tambah 2Cl minus menjadi AgCl ditambah Mg2 plus tambah 2NO3 minus. Kalau kita perhatikan bahwa di sini ion Cl minus pada MgCl2 itu akan digantikan dengan ion NO3 minus pada AgNO3 sehingga terbentuk MgNO3 dua kali. Kalau teman-teman perhatikan ya, nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa semakin lama reaksi berjalan, maka ion Cl- dalam MgCl2 akan habis membentuk AgCl. Makanya aku bilang tadi pada saat titrasi itu ion NO3 minus akan menggantikan ion Cl-. Ya kan ya? Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan kurvanya turun atau naik, kita sekarang bandingkan antara hantaran NO3 minus dibandingkan dengan hantaran Cl minus. Kalau kita lihat di di soal keterangan, ini ada di bawahnya kalau teman-teman lihat bahwa hantaran Cl minus itu jauh lebih besar dibandingkan hantaran dari NO3 minus. Nah, karena hantaran Cl minus lebih besar dibandingkan NO3 minus dan koefisiennya sama, ini 2, ini juga 2, salah. Ini 2, ini juga 2 jumlahnya, ya kan ya? Ini kan 2 NO3 minus gantiin 2 ion Cl minus. Nah, berarti kan boleh aja kita bandingkan kan berarti hantaran NO3 minus dengan hantaran Cl minus. Nah, kalau berdasarkan informasi di soal bahwa hantaran Cl minus lebih tinggi dibandingkan hantaran NO3 minus. Sehingga pada kurvanya nanti dia akan berkurang atau mengalami penurunan sampai ke titik ekivalen. Nah, titik ekivalen itu merupakan titik di mana kedua reaksinya habis, baik AgNO3 maupun MgCl2. Ini adalah titik ekivalen. Nah, setelah titik ekivalen, berarti kan kita udah habis nih, dua-duanya nih, udah nggak ada lagi.
Nah, berarti kan kalau kita tambahin terus-menerus, terbentuklah nanti MgCl2 yang baru. Misalkan nih, sorry, AgNO3 yang baru. Misalkan nih udah habis ini titik ekivalen ya, misalkan. Nah, kita tambahin lagi nih, AgNO3-nya lagi. Tambahin berlebih kan, tambahin kelarutannya. Otomatis adalah bahwa pada saat setelah titik ekivalen, berarti ada penambahan ion Ag+, dan juga ada penambahan ion NO3-. Artinya apa? Karena ada penambahan dua ion ini, maka antara larutan setelah titik ekivalen akan naik. Jadi seperti ini kurvanya. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang masih bingung nggak? Atau nggak apa, tanyain aja. Atau masih kurang jelas di bagian mana. Jadi intinya, kalau mau tinjau kurva konduktometri itu harus perhatikan ion apa saja yang berubah. Coba contoh reaksi lainnya. Misalkan, aku punya reaksi BaCl2 ditambah, misalkan ditambah dengan AgNO3 lagi nih, AgNO3. Nah deh, misalkan NaBr ditambah AgNO3 membentuk AgBr tambah NaNO3. Nah, misalkan titra AgNO3. Nah, berarti di sini kita punya pas mula-mula ya. Mula-mula itu kita ada ion apa aja? Ada ion Na+ dan ion Br-. Nah, selesai reaksi, misalnya pas kita punya mula-mula nih, kita punya Na+ sama Br-. Terus kita tambahkan AgNO3, artinya ion Ag+ akan bereaksi, titran kan ya. Ada NO3- sama Ag+. Ag+ akan bereaksi dengan Br- membentuk AgBr yang merupakan suatu endapan. Nah, sehingga NO3-nya itu tetap ada dalam larutan, Na+ juga tetap dalam larutan. Nah, sehingga di akhir itu tersisa nanti Na+ dan NO3-. Nah, di sini kita lihat bahwa ion NO3- menggantikan ion Br-. Nah, kalau misalkan hantaran larutan dari, ini misalnya, hantaran larutan dari NO3- itu lebih besar dibandingkan Br-, ini misalnya, maka nanti kurva yang didapatkan seperti ini. Nah, naik. Karena apa? Karena hantaran NO3- lebih besar dibandingkan hantaran Br-. Kalau misalkan hantaran Br-nya lebih besar daripada NO3-, kebalikannya, misalkan hantaran Br- lebih dari NO3-, nah maka kurvanya akan turun sebelum titik ekivalen. Seperti itu. Itu perbedaan kalau kurva turun dan kurva naik. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Boleh tanya di chat atau tanya di open mic juga boleh. B. Hitung nilai hantaran larutan pada titik ekivalen jika diketahui nilai tetapan sel hantaran adalah 0,1 cm min 1. Nah, untuk rumusnya sendiri itu banyak ya, maksudnya ada di mana-mana. Nah, yang penting itu adalah bahwa G itu sama dengan kappa per K kecil. Kappa per K kecil, di mana kappa ini adalah hantaran jenis larutan, K kecil ini adalah tetapan sel hantaran. Nah, G sendiri adalah tadi aku udah bilang, G itu adalah hantaran larutan. Hantaran larutan. Nah, sekarang tugas kita berarti adalah mencari nilai kappa. Kenapa? Karena nilai K-nya sudah diketahui di soal, yakni 0,1 cm min 1. Nah, sekarang apa rumus kappa? Kappa itu rumusnya adalah 1000, A dulu ya. A itu rumusnya adalah 1000 K per C. Kappa. Makanya kappa sendiri adalah AC atau lambda C per 1000. Nah, tadi udah aku bilang ya, ini merupakan hantaran molar. Nah, hantaran molar itu, kalau misalkan dia ion yang elektrolit kuat, itu bisa kita tuliskan sama dengan hantaran dari ion positif dikali jumlah ion positifnya, misalkan ini AB ya,
ditambah hantaran dari anionnya dikali jumlah anionnya. Nah, sekarang kita punya kita punya larutan MgCl2. Berarti hantaran MgCl2 sama dengan hantaran ion Mg2+ dikali jumlah ion Mg2+ ditambah hantaran ion Cl- dikali jumlah ion Cl-. Nah, sekarang MgCl2, jumlah ion Mg2+-nya berapa? 1 kan di sini kan, cuma ada 1. Untuk Cl- jumlahnya ada berapa? Ada 2. Maka kita tuliskan seperti ini. Kalau teman-teman lihat. MgNO3 sorry ya, bukan MgCl2. MgNO3 2 kali. Maka antaranya adalah lambda Mg2+ dikali jumlah Mg2+ ditambah lambda NO3- kali jumlah NO3-. Nah, pada MgNO32 jumlah Mg-nya cuma 1, sedangkan jumlah NO3-nya ada 2. Sehingga kita tuliskan sebagai berikut. Nih, jumlahnya setelah dihitung dapatnya 249,2 Siemens cm² per mol. Nah, konsentrasi kita lihat di sini pada saat titik ekivalen, ini kan di titik ekivalen itu berarti kan AgNO3-nya habis, MgCl2-nya habis. Artinya dua-duanya habis kan reaksinya, tersisa MgNO3 2 kali. Nah, sedangkan AgCl ini tidak menghantarkan larutan. Sehingga konsentrasi larutan yang kita hitung adalah konsentrasi dari MgNO3 2 kali, yakni berarti jumlah mol MgNO3 2 kali dibagi volume totalnya. Nah, di soal kita udah dapat volume dari MgCl2 200 mili. Sedangkan kita masih belum tahu nih volume dari AgNO3 berapa. Sehingga kita perlu cari tahu dulu dong volume AgNO3-nya berapa. Nah, kalau berdasarkan persamaan reaksi yang ini yang sudah aku tulis, jumlah mol AgNO3 yang bereaksi itu adalah atau yang dimiliki adalah 4 kali 10⁻⁴ mol. Nah, berdasarkan rumus mol sama dengan M dikali V, sehingga V itu sama dengan mol per konsentrasi. Nah, mol AgNO3-nya udah dapat nih 4 kali 10⁻⁴ mol, ya kan ya? Terus volume konsentrasinya dapat nih 0,01 molar. Nah, maka konsentrasi dari volume dari AgNO3 adalah 4 kali 10⁻⁴ mol dibagi 0,01 molar, yakni 40 ml. Nah, terus kita masukin volume total sama dengan volume MgCl2 ditambah volume dari AgNO3. Dapatnya 200 ditambah 40 mili, dapatnya 240 ml. Sehingga kita bisa mencari konsentrasi MgNO3 2 kali, yakni mol MgNO3 2 kali dibagi volumenya, volume total 0,24 liter. Kita dapat konsentrasi MgNO3 sebesar 8,33 kali 10⁻⁴ molar. Nah, ya udah kita udah dapat nilai A-nya, kita udah dapat nilai C-nya, kita tinggal masukin ke rumus kappa, yakni AC per 1000. Kita dapatkan nilai kappa sama dengan 2,076 kali 10⁻⁴. Udah deh, kita udah tahu nilai kapanya, kita udah tahu nilai K-nya, maka kita bisa mencari nilai G-nya, yakni kappa per K kecil sama dengan 2,076 kali 10⁻³ Siemens. Seperti itu. Ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman sampai sini? Atau mungkin masih kurang jelas, nggak apa-apa tanya aja. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, kadar ion sulfat dalam air laut dapat ditentukan dengan elektroda 1 ion sulfat menggunakan metode penambahan standar. Nah, dalam labu takar 1 liter, sebanyak 1 mili sampel diencerkan dengan larutan ionic strength adjuster sampai tanda batas. Larutan ini memberikan potensial 120 mV jika diukur dengan isi sulfat dan elektroda pembanding. Pada labu takar yang lain dimasukkan 1 mili sampel dan 1 mili larutan standar sulfat, kemudian diencerkan dengan larutan ionic strength adjuster sampai larutan tanda batas. Potensial larutan akhir adalah 1 mV. Nah, ini merupakan sel potensiometri, di mana diukur suatu ion dengan menggunakan elektroda selektif ion. Jadi kita pengen menentukan konsentrasi suatu ion, baik itu kation ataupun anion, dengan menggunakan elektroda selektif ion. Nah,
Di sini yang perlu teman-teman tahu bahwa ISA ini tadi atau Ionic Strength Adjuster ini fungsinya adalah untuk membuat aktivitas itu sama dengan konsentrasi. Nah, kan kalau kita udah belajar di kimia fisik kan kalau misalnya aktivitas itu kan sama dengan gamma dikali konsentrasi kan ya. Nah, kalau konsentrasinya berbeda, maka sorry, kalau apa namanya, ya konsentrasi ionnya beda, maka gamanya bisa berbeda. Sehingga nanti aktivitas itu tidak berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, fungsinya larutan ISA ini adalah untuk membuat nilai gamanya sama dengan 1. Sehingga nanti A sama dengan C. Itu adalah fungsi dari larutan ISA. Nah, untuk persamaan elektroda selektif ion sendiri itu adalah ini persamaan umumnya. E sama dengan K plus RT per ZF ln A. Nah, persamaan ini digunakan kalau misalkan tidak ada ion pengganggu. Kalau misalkan ada ion pengganggu, kita tuliskan E sama dengan K plus RT per ZF ln KAI. Sorry, nggak cukup ya. E sama dengan K plus RT per ZF ln A kali 1 plus KAI pangkat ZI per ZA. Nanti aku tulis ini nanti. Nah, itu adalah rumus umumnya kalau misalkan ada ion pengganggu. Sedangkan pada soal ini nggak ada ion pengganggu, maka rumusnya seperti ini. E sama dengan K plus RT per ZF ln A. Z itu adalah muatan ion, A itu adalah konsentrasi analit. Jadi kalau misalkan nanti ionnya itu adalah ion negatif kayak sulfat, maka nanti E-nya sama dengan K minus RT per ZF. Kalau misalkan kita pakai ion Na+, misalkan nih elektroda selektif ion Na+, maka E sama dengan K plus RT per F ln Na plus itu. Jadi tergantung jenis muatan ionnya dan juga jumlah muatan ionnya. Kalau misalnya kita gunakan misalkan Al3+, elektroda selektif ion Al3+, maka E sama dengan K plus RT per 3F ln konsentrasi Al3+. Seperti itu. Jadi tergantung ion yang kita gunakan adalah ion apa, seperti itu. Nah, di soal di sini dengan dia menggunakan metode penambahan standar. Pertama diukur dulu nih sampelnya nih. Dalam labu takar 1 liter diukur 1 mililiter sampel. Nah, kita misalkan aja nih, misalkan konsentrasi sampelnya sama dengan X. Nih. Nah, maka nantinya kita punya konsentrasi A sampel atau SO4 2 minnya sama dengan X, misalkan X molar. Nah, ya udah kita substitusikan ke persamaannya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini kan konstanta ya, R itu konstanta, T itu bergantung temperaturnya berapa, F itu konstanta. Sehingga udah aku rangkum nih, kalau misalkan kita masuk nilai R, F sama T-nya, itu nanti dapatnya kayak gini rumusnya nih. E sama dengan K minus 0,0592 per 2 log SO4 2 min. Atau E sama dengan K minus 0,0296 log SO4 2 min. Ini sama aja. Nah, kalau misalkan persamaan yang ini itu dalam bentuk volt. Sedangkan kan kita mau dalam bentuk milivolt kan kalau di soal, maka kita kalikan 1000 sehingga menjadi seperti ini. 29,6 karena kita kalikan 1000. Nah, ini dalam milivolt, yang di atas dalam bentuk volt. Nah, balik lagi di soal. Nah, berarti kan 120 sama dengan, ini kan 120 ya teman-teman ya. K minus 29,6 log konsentrasinya adalah X per 1000. Kenapa X per 1000? Karena kita masukin, ini kan misalkan abu Erlenmeyer ya. Nah, kita masukin 1 ml sampel nih ke dalam labu takar 1000 mili. Nah, berarti konsentrasi di akhir kan berarti X per 1000. Itu. Dia mengalami pengenceran. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang kedua, kita tambahkan standar nih. 1 ml standar dengan konsentrasi 0,1 molar. Jadi pertama, kita punya ini misalkan 1 ml sampel X. Kita masukin lagi 1 ml standar 0,1 molar. Kita masukin lagi. Terus kita tanda batas sampai 1000 mili. Berarti sekarang konsentrasi sulfatnya adalah X plus 0,1 kali 1 dibagi 1000. Seperti itu. Itu adalah konsentrasi sulfat saat setelah ditambahkan standar. Ingat kan kalau konsentrasi kan sama dengan
mol dibagi volume. Nah, sekarang kan berarti kan X itu dari sumbangsi sampel, karena kan sampelnya kan 1 mili dikali X molar, maka jadi X kan. Sedangkan 0,1 dan 1 ini sumbang dari standar. Nah, ternyata volumenya sama larutannya, volume totalnya 1 liter di sini, jadi tetap dibagi 1000. Seperti itu. Itu membedakan antara yang ditambahkan standar sama yang sampel doang. Kalau ini kan bisa aku tuliskan, ini kan sama dengan 1 dikali X per 1000. Kalau ini 1 dikali X ditambah 1 dikali 0,1 dibagi 1000. Jadi ini yang dari sampel, ini yang dari standar. Nah, itu adalah percobaan kasus yang kedua. Itu sehingga kita tuliskan 11 sama dengan K minus 29,6 log 0,1 plus X per 1000. Ini. Nah, kita dapat nih 2 persamaan K, kita nggak tahu ya nilai K-nya berapa. Ya udah, biar kita nggak pakai nilai K, kita lakukan eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga didapatkan nilai ini 19 sama dengan 29,6 log 0,1 plus X per 1000 dikali 0,001 X. Nah, kalau teman-teman pengen lihat penurunannya dari mana, dari sini nih. Ini dengan menggunakan sifat logaritma. Nanti kita dapat nilai ini. 19 sama dengan 29,6 bla 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 bla. Nah, setelah kita kerjakan, kita dapatkan nanti nilai X sama dengan 0,0296 molar. Nah, dimintanya dalam bentuk gram per liter. Ya udah kita ubah, yakni 0,0926 mol per liter kali 96 gram per mol. Kita dapatkan 2,84 gram per liter. Seperti itu. Itu dia konsentrasi sulfat dalam sampel. Habisnya ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Masih bingung mungkin? Belum, Wan. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini adalah soal elektrolisis, di mana pemisahan ion-ion halida dapat dilakukan melalui oksidasi dengan arus tetap pada elektroda perak, karena ion halida X- dapat membentuk endapan menurut reaksi sebagai berikut. Nah, jika di dalam larutan sampel terdapat ion Br- dan Ai- dengan konsentrasi berturut-turut 0,1 molar dan 0,1 molar, itu potensial ketika masing-masing mulai mengendap. Nah, ini adalah berarti reaksi oksidasi nih antara ion Br- dengan Ag membentuk AgBr serta ion Imin dengan Ag membentuk Agi. Nah, berarti kita pertama menghitung dulu nih potensial masing-masingnya untuk Br- sama I- saat dia mulai mengendap. Untuk persamaan nurse-nya seperti ini teman-teman. E X min sama dengan E0 AGX menjadi AG minus RT per NF ln X minus. Nah, untuk BR minus dulu kita hitung, berarti E sama dengan E0 AGBR menjadi AG dikurang 8,314 dikali T per, karena dia 1 elektron doang yang terlibat, maka dibagi 1 dikali 96485 ln 0,1. Setelah kita hitung, nilai E-nya sama dengan 0,1321 volt. Sedangkan untuk ion I minus, E-nya itu dapatnya nanti minus 0,092 volt. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa E dari E dari yang I minus itu jauh lebih negatif dibandingkan E dari Br minus. Nah, ingat bahwa semakin positif suatu potensial, maka semakin susah dioksidasi atau semakin mudah direduksi. Kalau positif gampangnya nih mudah direduksi, lebih positif maksudnya lebih positif mudah direduksi. Kalau negatif itu mudah dioksidasi. Nah, sekarang kita lihat nih antara Br minus sama I minus mana yang lebih positif. Yang lebih positif adalah ion Br minus. Maka di sini Br minus lebih susah dioksidasi dibandingkan ion I minus. Artinya ion I minus ini lebih mudah dioksidasi dibandingkan ion Br minus. Jadi Agi plus elektron. Jadi reaksi ini lebih mudah jadi Agi plus elektron dibandingkan yang Br minus. Itu ya. Jadi ion I minusnya lebih
mengendap terlebih dahulu karena dia lebih mudah mengalami reaksi yang ini, seperti itu. Nah, untuk soal B-nya, tentukan nih berapa sisa ion I- saat Br-nya udah mulai mengendap. Nah, berarti kalau kita lihat bahwa nilai Br- saat mengendap itu potensialnya adalah 0,1321 volt. Ya udah, untuk mencari tahu nilai I-, kita substitusikan ke persamaan yang ini, nilai E-nya. Berarti 0,1321 sama dengan potensial AgI menjadi Ag dikurangi RT per 1F dan konsentrasi I-, untuk mencari konsentrasi I- yang sisa. Kita dapatkan konsentrasi I- sisanya, yang sisa ya, sebesar 1,57 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, berarti persen ion I- sisanya sama dengan konsentrasi ion I- sisa dibagi konsentrasi mula-mula, yakni 0,1 molar. Kali 100%, kita dapatkan 0,015%. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa konsentrasi I-nya itu lebih dari 0,01%. Nah, menurut aturan bahwa pemisahan secara sempurna itu, ini pemisahan sempurna, itu terjadi saat konsentrasi X- sisa itu kurang dari 0,01%. Jadi misalkan konsentrasinya 10 pangkat 6% atau 10 pangkat 4%, nah itu berarti pemisahannya secara sempurna. Nah, karena I-nya itu masih lebih dari 0,01%, berarti pemisahan dengan Br- ini belum pemisahan yang sempurna atau tidak terjadi secara sempurna, seperti itu. Oke, ada yang mungkin mau ditanyakan? Jadi hati-hati ya kalau buat reaksi reduksi, misalkan nih reduksi Cu2+ tambah 2E menjadi Cu. Terus misalkan satunya lagi Pb2+ tambah 2E menjadi Cu. Misalkan ECU-nya itu 0,34 volt. Terus E yang Pb-nya misalkan minus 0,55 volt ini misal ya. Manakah ion yang akan mengalami reduksi terlebih dahulu? Atau manakah ion yang akan mengendap terlebih dahulu? Jawabannya adalah ion Cu2+, karena ini adalah reaksi reduksi dua-duanya. Nah, karena potensial Cu-nya itu lebih positif dibandingkan potensial Pb, maka ion Cu2+ akan lebih mudah direduksi dibandingkan ion Pb2+. Kalau reaksi oksidasi kebalikannya, semakin negatif, semakin mudah mengalami oksidasi. Itu. Nah, itu reaksi elektrolisis kalau yang soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke, ada yang mau nanya dulu, kakak mungkin atau teman-teman. Oke, kita lanjut kalau nggak ada ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal kulometri, di mana di sini dilakukan kulometri dengan menggunakan elektroda ME-MCe. Nah, di sini yang di elektrolisis adalah gas hidrogen menjadi ion H+. Nah, kulometri itu merupakan salah satu teknik elektrolisis. Bedanya apa? Kalau misalnya kulometri itu dia elektrolisis secara sempurna dari sampel atau analitnya. Jadi si H2 ini akan dioksidasi sampai nanti konsentrasi H2-nya habis atau mendekati 0. Itu adalah kulometri. Jadi benar-benar di elektrolisis sampai sempurna. Nah, kalau kulometri ini metodenya ada dua. Ada yang menggunakan potensial tetap, ada yang menggunakan arus tetap. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan pada kurva arus dan waktu, kalau menggunakan potensial tetap, maka nanti makin lama makin berkurang arusnya. Kayak gini nih. Set. Nah, ini T. Nah, penyebabnya apa? Nah, kalau misalnya pada elektrolisis, karena makin lama tuh berarti kan jumlah spesinya makin lama makin berkurang kan ya. Misalkan kita punya H2 nih, mula-mula 1 molar. Nah, setelah di elektrolisis, misalkan selama 1 jam, nah makin lama kan nanti H2-nya tinggal misalkan 0,01 molar. Akibatnya apa? Semakin encer konsentrasi reaksinya, berarti arus yang dihasilkan semakin sedikit, karena spesi yang di elektrolisis semakin sedikit. Makanya kalau kita gambarkan kurva arus terhadap waktu, semakin lama waktu berjalannya elektrolisis, maka arusnya akan semakin berkurang secara eksponensial. Nah, itu adalah konsep dari kulometri kalau menggunakan potensial tetap. Sedangkan kalau menggunakan arus tetap, namanya arus tetap, berarti sepanjang waktu arusnya bakal sama terus, konstan seperti ini. Mau di sini ke, atau mau di sini, terserah. Yang penting arusnya bakal konstan. Itu ini I, ini T. Ini I, ini T. Jadi kalau misalkan arus tetap itu, kurva arus terhadap waktunya konstan. Kalau misalkan potensial tetap, kurva arus terhadap waktunya eksponensial menurun. Gitu. Kenapa menurun? Karena spesinya makin lama makin sedikit kalau menggunakan
potensial tetap, sehingga arus yang dihasilkan makin lama makin kecil. Seperti itu. Sehingga gambarnya seperti ini nanti untuk kurva arus terhadap waktu. Untuk yang B, cara menghitungnya gimana? Nah, karena ini susah ya kalau kita hitung, ini kan bentuknya susah ya kalau kita hitung. Nah, kita gunakan integral di sini, di mana sumbu Y-nya adalah arus, sumbu X-nya adalah T. Makanya Q atau jumlah muatan sama dengan integral I dt. Seperti itu. Nah, untuk nomor C-nya ditanya ini, berapa konsentrasi atau ppm dari gas hidrogen yang terdapat dalam sampel. Nah, untuk menghitungnya kita pakai jumlah muatan. Nah, gampangnya itu kalau kulometri itu pasti dia akan menghitung jumlah muatan biasanya. Dari jumlah muatan ini kita hitung jumlah mol elektron. Dari jumlah mol elektron ini kita hitung jumlah mol sampel. Nah, biasanya kayak gitu alurnya. Kalau nggak kebalikannya, dari mol sampel kita cari mol elektron, dan sini kita nyari Q-nya. Jadi antara dua itu. Jadi bisa Q dulu yang diketahui, atau mol sampel dulu yang diketahui. Ada dua itu, antara dua itu. Nah, berarti kalau misalkan kita tahu bahwa tetapan Faraday itu kan sama dengan 1 mol muatan pada 1 mol elektron. Yang besar itu adalah 96.485 coulomb per mol. Nah, kita tahu nih sekarang jumlah muatannya 63 coulomb. Berarti mol elektronnya sama dengan 63 coulomb dibagi 96.485 coulomb per mol. Kita dapatkan mol elektron sebesar 6,53 kali 10 pangkat 4 mol. Nah, reaksi oksidasi H2-nya sendiri adalah H2 menjadi 2H+ tambah 2 elektron. Berarti mol H2 sama dengan setengah kali mol elektron. Kita dapatkan mol H2 sebesar ini, 526 kali 10 pangkat 4 mol. Sedangkan massa H2 sama dengan mol H2 dikali MrH2. Kita dapatkan segini massanya. Nah, kita ubah dalam bentuk miligram. Untuk apa? Untuk mencari konsentrasi H2 dalam bentuk ppm. Kita tahu ppm itu kan part per million. Nah, bisa kita tuliskan sebagai miligram per kilogram larutan. Nah, kita tahu nih massa sampelnya 6,53 kali 10 pangkat 1 miligram. Massa larutannya sama dengan 1 liter volumenya kan. Nah, kita asumsikan rho larutannya sama dengan 1 gram per mililiter. Sehingga nanti massa larutannya sama dengan 1000 gram atau 1 kilogram. Sehingga konsentrasi H2-nya menjadi 6,53 kali 10 pangkat 1 miligram per 1 kilogram atau sama dengan 0,653 ppm. Seperti itu. Itu untuk konsentrasi H2-nya. Oke, ada yang mau dulu nggak, kakak? Atau teman-teman? Nah, itu untuk mencari konsentrasi dari sampelnya, yakni H2 dalam ppm. Jadi kita cari dulu massa sampelnya berapa, terus kita tahu kan massa larutannya kan kita asumsikan volume larutan itu sama dengan massa larutan, karena massa jenisnya sama, 1 gram per mili, kita dapat nih massa larutan sama dengan 1 kilogram. Untuk mencari massa sampel, kita perlu cari tahu dulu mol sampel. Untuk cari tahu mol sampel, kita perlu cari tahu mol elektron terlebih dahulu. Untuk mencari mol elektron, kita perlu mencari muatan elektron dari soal. Oke. Wan mau nanya.